Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu. Berfirman buat kami ya Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, hiburkan dan tegur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kasih Tuhan, saya akan sharing tentang hidupku di tangan-Mu. Hidup kita ada di tangannya Tuhan. Dan tentu saja saya selalu berkata bahwa setiap rencana kehidupan kita, sebaik apapun rencana kehidupan kita, mari kita belajar menyerahkan rencana kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dari mulut kita berkata, biarlah rencana-Mu yang jadi, bukan rencanaku. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Dan pernahkah Anda menyadari mengapa Anda hidup? Mengapa? Karena mungkin saudara bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada orang tua, mengapa saya dilahirkan? Mengapa saya dilahirkan kok seperti ini? Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Dan mungkin saudara banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetapi paling tidak, mari kita belajar mengetahui mengapa kita hidup di bumi ini. Dan apakah Anda menggunakan waktu Anda dengan benar? Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang menggunakannya dengan efektif, ada yang menggunakan dengan efisien, tapi ada juga yang menggunakan waktunya dengan sia-sia, sehingga ketika usianya bertambah, dia mengalami kekecewaan. Ada banyak orang mengawali hidupnya dengan bersenang-senang, akhirnya dia hidup susah. Dan banyak orang yang awalnya memang hidup susah, tapi akhirnya bisa hidup dengan senang. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam hidupku di tangan-Mu. Yang pertama, Tuhan tak pernah melupakanmu. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun orang tua kita melupakan kita, sekalipun orang tua kita meninggalkan kita, sekalipun orang tua kita tidak menggubris kita sama sekali, sekalipun orang tua kita tidak peduli dengan kita, tetapi Tuhan selalu sayang kepada kita. Tuhan selalu peduli kepada kita. Tuhan selalu mengasihi kepada kita. Dan Tuhan itu menulis nama kita di telapak tangannya. Lihat telapak tangan kita masing-masing. Ada nama kita. Ada nama kita di tangannya Tuhan. Di telapak tangan kita mungkin hanya ada garis-garis. Tetapi nama kita ditulis. Dan ditulis di sini, itu diukir, ditato, kalau bahasa kerennya. Artinya permanen. Dan Tuhan mengukir wajah kita di telapak tangannya. Artinya di telapak tangannya Tuhan ada foto kita. Dan itu permanen. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan menulis nama kita, mengukir wajah kita di telapak tangannya. Dan hidup kita ada di tangannya. Dan hidup kita ada dalam genggaman tangannya. Berarti Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan yang pimpin hidup kita. Kalau kita memang benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menempatkan wajah kita secara permanen di telapak tangannya. Dan mari kita belajar hidup bersyukur kepada Tuhan. Hidup berserah kepada Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan. Serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan lewat hidupmu jadi satu demi satu. Sabar ketika rencana-rencana kita digagalkan. Karena kita harus belajar, kita harus tahu
bahwa rencana Tuhan jauh lebih hebat daripada rencana kita. Amin. Dan yang kedua adalah siapa dapat mengusikmu? Mazmur 105 ayat yang ke-15. Dikatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Semua kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamatnya adalah orang-orang yang diurapi. Oleh sebab itu jangan ganggu orang lain, jangan usik kehidupan orang lain, jangan fitnah orang lain, jangan menuduh orang lain dengan sembarangan. Karena waktu kita berhadapan dengan orang tersebut, kalau orang itu orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Daripada mengoreksi orang lain, kalau kita nggak diminta mengoreksi orang lain, kita diam. Tapi kalau kita memang diminta untuk mengoreksi orang lain atas permintaan orang tersebut, dan kalau ada dorongan dari Tuhan untuk menyampaikan koreksi, paling tidak kita dengan sopan bisa bertanya kepada orang itu, izinkan saya mau menyampaikan sesuatu, apakah boleh? Tentu kalau kita menyampaikan dengan sopan, dengan baik, orang akan mendengar dan mendengarkan dengan baik pula. Tapi kalau kita punya cara yang menuduh, kita punya opini, kita punya sudut pandang, kita punya kemauan, kita mau setir orang, kita mau tuduh orang, kita mau hancurkan orang, kita mau fitnah orang, maka kita urusan dengan Tuhan. Tuhan yang sama yang kita punya dengan orang itu akan berurusan dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda hidup dalam kebenaran, Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan. Setiap tuduhan, setiap fitnah, setiap perkataan, setiap tindakan buruk orang lain kepada saudara, maka orang tersebut akan berhadapan dengan Tuhan kita. Jadi, miliki hidup benar. Siap ditegur, siap dikritik. Yang paling penting bukan kita yang melakukan kejahatan, bukan kita yang melakukan kesalahan. Yang paling penting bukan kita yang mencoba untuk memberikan masukan kita dengan sudut pandang kita. Tapi mari kita melihat dengan sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandang kita ketika kita memberikan masukan kepada orang lain. Jika Anda mengenal Tuhan, Anda tidak perlu khawatir dalam segala keadaan. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang di luar Tuhan banyak khawatirnya. Orang yang di luar Tuhan walaupun harta bendanya berlimpah-limpah, tetapi pada akhirnya dia nggak akan bisa menikmati. Karena dia memiliki rasa yang tidak puas. Bila mana saudara hari ini mendengar kabar, salah satu orang terkaya di dunia memutuskan untuk berpisah setelah menikah 27 tahun. Saudara kaget, karena Anda orang-orang yang bekerja termasuk Anda yang studi memakai produk mereka. Dan bukan itu saja, keluarga dari orang-orang yang Anda pikir sangat kaya raya, konglomerat terkenal di dunia, belum tentu keluarganya bahagia. Jadi, apakah yang kita cari? Harta benda? Ternyata harta benda tidak pernah memuaskan. Ternyata harta benda bisa memisahkan. Tetapi kalau kita hidup rukun, hidup saling mengasihi, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Sadarkah kita sudah diberi kekayaan Tuhan yang sangat luar biasa? Hidup kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar fokus melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Mari, jangan fokus kepada rencana dan kehendak kita, sehingga kita menjadi orang yang egois, memaksakan rencana kita, kehendak kita. Mari belajar sungguh-sungguh, fokus melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Belajar dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan
artinya Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang memimpin kita. Waktu kita menolak pimpinan Tuhan, Tuhan tetap berjalan dan kita melepaskan genggaman tangan Tuhan. Kita melepaskan pimpinan Tuhan. Artinya Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, jangan pernah lupakan your destiny. Jangan lupakan tujuan hidupmu. Kalau kita fokus kepada tujuan hidup kita, segala distraction, segala gangguan-gangguan itu akan kita singkirkan. Mari, apa yang mengganggu tujuan hidup kita? Mungkin hobi, mungkin waktu luang kita, mungkin karena kita tidak bisa menggunakan waktu dengan bijaksana, dan komunitas kita pun mungkin salah. Mari kita tata ulang siapa yang kita ajak berkomunitas, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan lain sebagainya. Mari saudara kita belajar menyadari bahwa orang yang mengusikmu adalah orang yang sedang mengusik Tuhan. Kalau hidup kita benar, ada orang mencoba mengusik kita, dia sedang mengusik Tuhan. Dan bagian kita adalah punya sikap yang benar, sikap yang baik, respon yang benar, respon yang baik, reaksi yang benar, reaksi yang baik. Dan saya yakin di balik masalah, di balik tuduhan, di balik fitnah, di balik perlakuan-perlakuan buruk orang lain terhadap saudara, waktu kita punya sikap yang benar, respon yang benar, reaksi yang benar, dan lihatlah Tuhan bela, Tuhan tolong, bahkan Tuhan menyediakan berkat khusus buat saudara. Dan orang yang memperlakukan saudara dengan buruk akan tercengang-cengang melihat Tuhan bela saudara. Dan mari kita belajar juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun seringkali kita meninggalkan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Pesan saya sebelum kita berdoa. Pertanyaan saya, apakah Anda mempertahankan hak atau ego? Kita berhak mempertahankan hak kita. Tapi seringkali kita mempertahankan ego kita. Kita nggak mau dikalahkan, kita nggak mau disalahkan. Padahal kita tahu kita salah. Dengan congkak, dengan sombong, kita menegakkan kepala kita. Tetapi suatu hari, kepala kita akan tertunduk. Mari malam ini kita belajar bersama-sama. Apa yang ada dalam genggaman kita sebenarnya bukan miliknya Tuhan. Bukan miliknya kita, tapi miliknya Tuhan. Jadi, kalau ada orang meminta, sepanjang kita bisa berikan, berikan. Bahkan, kalaupun dirampas, serahkan. Ketika tangan kita terbuka, apa yang ada di tangan kita diambil orang, maka ketahuilah, tangan kita kosong. Artinya, tangan kita siap untuk diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, lebih daripada yang pernah kita pikirkan, lebih daripada yang pernah kita rencanakan, lebih daripada yang pernah kita doakan, kita rindukan. Percayalah, apa yang kita genggam, semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan. Dan kalau ada yang mencoba merampas, jangan coba-coba untuk dipertahankan. Kita akan bertengkar, kita akan bergulat, dan itu melelahkan. Belajar melepaskan. Dan ketika kita lepaskan, dia bahagia, dia senang. Dan harusnya kita lebih senang. Karena kita akan dapat yang lebih baik, jauh lebih baik, dan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami minta ya Tuhan, hikmat-Mu buat kami semua untuk mencerna firman-Mu yang sudah kami dapat di malam hari ini, di hari ini. Dan biarlah kehidupan kami mengalami terobosan, mengalami pembalikan keadaan, mengalami perubahan. Karena kami belajar menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, beri hikmat buat kami senantiasa untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih cepat untuk mendengar, lebih lambat berkata-kata, dan lebih lambat untuk marah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami belajar untuk menguasai diri. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, tuntun kami. Kami bersyukur dan berdoa. Bapa,
malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk proses kemoterapi yang dialami oleh Yofi, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan dari Pak Slamet dalam kondisi stroke-nya. Kami berdoa terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Demikian pula retina mata dari Pak Roni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa buat Pak Daud, biarlah penglihatannya dipulihkan karena sakit diabetesnya. Kami menyerahkan Mega yang sedang mengalami pendarahan, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang mengalami COVID-19, termasuk para hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit karena COVID-19. Kami berdoa Bilurius menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka dengan cepat, dan biarlah khususnya para hamba Tuhan dapat melayani umat kerajaan Allah yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan penghiburan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang bekerja di berbagai bidang pekerjaan mereka, baik di toko, di gudang, di perkantoran, di apotek, dan di tempat-tempat di mana mereka bekerja. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah protokol kesehatan mereka tegakkan dengan sungguh-sungguh, sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Dan biarlah hari-hari ini ketika mereka mengelola pekerjaan mereka, baik para karyawan maupun pengusaha, kami berdoa, biarlah berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu turun atas mereka di dalam mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan buat para kasih Tuhan yang hari-hari ini senantiasa setia mengikuti Pray From Home. Miss Lydia yang ada di Jakarta, keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor, Malaysia. Demikian pula para jemaat Roh Jajak yang terkasih. Kami berdoa, biarlah Tuhan melawat, memberkati, membela dan menolong para kekasih Tuhan semuanya. Ibu Siana yang ada di Serpong, keluarga Haris dan Intan yang ada di Solo. Demikian pula kekasih Tuhan yang lain, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang sibuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan Tuhan memberikan daya tahan di dalam kehidupan mereka untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan, pergumulan-pergumulan mereka di dalam pembangunan maupun rumah tangga, keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Dan biarlah angka COVID-19 semakin menurun, dan biarlah distribusi vaksin COVID-19 dapat menyebar secara merata sampai ke desa-desa. Kami juga berdoa buat Kabupaten Banyuwangi di mana kami tinggal. Biarlah Bupati, Wakil Bupati, dan Dinas Kesehatan dapat bekerja sama untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 dengan benar dan baik, dan pemerintahan, otoritas Tuhan ada pada mereka. Dan kami menyerahkan para bupati dan wali kota di tempat di mana saudara-saudariku tinggal. Dan malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudari yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kalian semua, dan kami percaya rahmat Tuhan, berkat Tuhan ada pada Anda semua. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala rahmat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan saudara, dan mari kita belajar berserah di tangannya Tuhan. Dalam nama Yesus. God bless you.